Football Universe. Marc Overmars adalah salah satu pemain sayap terbaik yang pernah ada. Kecepatannya, driblingnya, penetrasinya, serta finishingnya sangat spesial. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Manchester United mungkin tak akan pernah lupa gol Marc Overmars di penghujung pekan terakhir Liga Inggris musim 1997-1998. Waktu itu berkat gol tunggalnya, Arsenal mampu mengalahkan MU di Old Trafford dengan skor tipis 0-1. Kemenangan ini membuat Arsenal berhasil mengkudeta posisi MU di puncak klasemen, dan di musim tersebut akhirnya Arsenal keluar sebagai juara Liga Inggris. Marc Overmars lahir pada 29 Maret 1973 di kota Erms, Belanda. Ayahnya dan kakeknya adalah seorang petani kentang yang memiliki lahan pertanian luas. Marc kecil sangat senang membantu ayahnya saat memanen kentang, karena waktu itu mereka belum memiliki traktor, sehingga panen dilakukan secara manual. Sejak kecil, Marc Overmars memang sudah sangat senang bermain sepak bola. Dan saat berada di rumah, dia senang sekali melakukan juggling. Sehingga sentuhan bola Marc Overmars telah terasah sejak kecil. Pada usia 6 tahun, Marc bergabung dengan akademi klub sepak bola amatir di kotanya, yaitu SVEP. Di sana, Marc berlatih cukup keras, sehingga basic skill sepak bolanya juga meningkat drastis. Karena hal ini, pada usia 14 tahun, Marc akhirnya bisa lolos seleksi untuk tim junior Go Ahead Eagles, salah satu klub Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Di Eagle Junior, Marc tampil luar biasa. Permainan cepatnya mampu menyulitkan lawan-lawan Eagles. Perlahan tapi pasti, aksi-aksi Marc mulai mencuri perhatian pelatih tim senior. Sehingga pada saat usianya mencapai 17 tahun, Marc sudah dipanggil masuk skuad utama Eagles yang berlaga di Eredivisie musim 1990-1991. Semusim memperkuat Eagles, Marc dipercaya tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak 1 buah gol. Musim berikutnya 1991-1992, Marc mampu memikat hati klub Eredivisie lainnya, yaitu Willem II, yang kemudian membelinya dari Eagles dengan harga sebesar 500.000 gulden. Di Willem II, kemampuan Marc semakin mengagumkan dan mampu tampil di 31 pertandingan atau hampir semua pertandingan Willem II di musim tersebut. Pemain ini semakin menunjukkan peningkatan olah bolanya sehingga dia mampu melakukan dribble cepat dan pergerakan running with the ball dengan sangat lincah. Di awal tahun 1992, manajer muda Ajax Amsterdam yang bernama Louis van Gaal meminta kepada manajemen Ajax untuk mendatangkan Marc Overmars. Dia adalah salah satu multifungsional player menurut van Gaal. Ajax kemudian memberikan tawaran sebesar 1,5 juta gulden kepada Willem II. Tetapi penawaran tersebut terlalu kecil. Willem II menginginkan angka 2,5 juta gulden untuk pemain bintangnya ini. Karena Van Gaal mendesak manajemen Ajax terus-menerus, akhirnya angka 2,5 juta gulden disetujui. Dan Marc Overmars akhirnya menggunakan seragam putih merah kebanggaan Ajax. Pemilihan Marc Overmars oleh pelatih Louis van Gaal berbuah manis. Marc menunjukkan kemampuan wingernya yang membuat Van Gaal dapat meletakkannya di sisi kiri ataupun kanan Ajax. Kemampuan Marc dalam menggiring bola serta kemampuannya dalam menyelesaikan peluang dan memberikan assist sangat membantu strategi Louis van Gaal. Filosofi permainan menyerang Van Gaal di Ajax pun bisa berjalan karena adanya Marc Overmars di posisi winger. Sejak tahun 1992 sampai puncaknya di tahun 1995, Marc Overmars berhasil mempersembahkan beberapa trofi bergengsi kepada Ajax berkat penampilan gemilangnya.
Overmars adalah bagian dari skuad Ajax yang sukses menjuarai Eredivisie selama 3 musim berturut-turut, serta berhasil menjuarai Liga Champions Eropa pada musim 1994-1995. Tetapi ada satu hal yang menjadi kelemahan Overmars, yaitu kakinya yang rentan cedera. Jauh sebelum orang mengenal Arjen Robben yang sering cedera, Marc Overmars telah terlebih dahulu menunjukkannya. Karena pergerakan lincahnya dan sering berlari dan mengubah arah badan dengan cepat, membuat kaki Marc Overmars sering dilanda cedera. Hal ini terjadi menjelang akhir kebersamaannya bersama Ajax di musim 1995-1996. Ia mengalami cedera panjang yang mengharuskannya menghabiskan sisa musim ini di meja perawatan. Tidak sampai di situ, cedera Marc Overmars berlanjut pada musim setelahnya. Dan akhirnya pada Juni 1997, dengan segala riwayat cedera yang Overmars miliki, dia harus mengakhiri petualangannya bersama Ajax Amsterdam. Seorang pelatih dari tim Liga Inggris telah lama mengamati permainan Marc Overmars. Pelatih ini jatuh cinta pada gaya permainannya, sehingga pada Juni 1997, dia melayangkan penawaran kepada Marc Overmars meskipun dia tahu bahwa kondisi pemain ini masih berkutat dengan cedera. Arsene Wenger adalah nama pelatih itu, dan dia adalah pelatih Arsenal yang baru bertugas 1 musim. Pemilihan Marc Overmars ini telah dipertimbangkan Wenger matang-matang. Wenger telah melihat masa depan yang lebih jauh, sehingga dia memang pantas disebut The Professor. Dalam formasi 1-4-4-2 yang sering dimainkan Wenger pada saat itu, Overmars diturunkan dengan mengisi pos gelandang sayap kiri, atau kadang Overmars juga diminta bermain di sebelah kanan. Berbekal kecepatan dan kemampuan olah bola yang baik, sang winger lincah ini kerap bikin pemain belakang kelabakan menjaganya. Kehadiran Marc Overmars di sayap kiri menyediakan opsi ancaman dalam fase menyerang Arsenal. Marc Overmars mampu mendribel bola dan berganti arah dengan cepat. Kemudian dapat juga memberikan umpan-umpan matang kepada penyerang-penyerang Arsenal. Serta yang cukup spesial dari Marc Overmars adalah dia mampu mencetak gol-gol spesial. Salah satu gol spesial dicetaknya pada saat final Piala FA musim 1997-1998. Waktu itu Arsenal berhadapan dengan Newcastle United, dan berkat gol Marc Overmars tersebut, Arsenal unggul 2-0 dan menjadi juara. Setelah pertandingan tersebut, Wenger kemudian membuat pernyataan di pers. Publik telah menganggap Overmars sudah habis akibat cedera ligamen parah yang menderanya. Akan tetapi, di partai-partai penting yang Arsenal jalani musim ini, dirinya selalu mencetak angka. Overmars memiliki mentalitas yang sangat kuat, karena dirinya adalah pemain kelas dunia. Penampilan gemilang Overmars tersebut langsung membuat Guus Hiddink yang ketika itu masih menjabat sebagai pelatih De Oranje menyertakannya ke skuad yang akan berlaga di Piala Dunia 1998. Dan ini menjadi turnamen internasional kedua yang berkesan bagi Overmars, karena bisa menunjukkan semua kemampuan terbaiknya, walaupun Belanda harus terhenti di babak semifinal oleh lawan kuat Brazil. Di Arsenal, Overmars bermain selama 3 musim, diturunkan di 100 pertandingan oleh Wenger, dan mampu membuat 25 gol. Fans Arsenal sangat mengaguminya, dan sayap lincah ini mencapai puncak karirnya selama berlaga bersama tim London Utara tersebut. Di pertengahan tahun 2000, akhirnya Overmars hengkang ke Barcelona. Di Barcelona, penampilan Overmars menurun drastis karena sering dilanda cedera berkelanjutan. Penampilan winger lincah ini tidak bisa maksimal, sehingga dia tidak dapat berperan banyak dan tak mempersembahkan 1 gelar pun untuk Barcelona. Selama 4 musim Marc Overmars berseragam Barcelona, dia bermain di 97 pertandingan serta mencetak 15 gol. Pada Juli 2004, akhirnya Marc Overmars memutuskan untuk gantung sepatu di usianya yang ke-31 tahun. Di musim 2008-2009,
Overmars memutuskan untuk kembali memperkuat Go Ahead Eagles, klub yang membesarkan namanya. Tetapi cedera lututnya kembali berlanjut, dan dia hanya dapat tampil di 24 pertandingan Eagles. Mark Overmars memperkuat tim nasional Belanda sebanyak 86 kali, dari tahun 1993 sampai tahun 2004. Turnamen internasional besar pertamanya adalah Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Di sana dia tampil sebanyak 5 kali dan menunjukkan penampilan luar biasa saat melepaskan umpan-umpan matang yang memanjakan Dennis Bergkamp dan rekan-rekan Belanda lainnya. Sayangnya Belanda harus terhenti di babak perempat final setelah kalah dari Brazil. Di kualifikasi Piala Eropa 1996, Mark Overmars tampil meyakinkan dan dia mampu membawa Belanda lolos ke putaran final. Akan tetapi karena kembali terkena cedera lutut, maka dia tidak bisa ikut tim Belanda ke Euro 1996. Pelatih Guus Hiddink kemudian membawa Overmars ke Piala Dunia 1998 saat kondisinya sudah lumayan membaik. Di turnamen ini Mark Overmars tampil mengagumkan dan mampu membawa Belanda melaju sampai babak semifinal. Euro 2000 yang diselenggarakan di Belanda dan Belgia menjadi salah satu turnamen yang melambungkan nama Mark Overmars. Di turnamen ini awalnya dia diragukan tampil karena cedera, tetapi akhirnya Mark Overmars tampil dan mengantarkan Belanda sampai babak semifinal sebelum dikalahkan Italia. Di Piala Dunia 2002, Belanda gagal kualifikasi, dan di Euro 2004 menjadi turnamen terakhir Mark Overmars untuk Belanda. Selama berseragam oranye, Mark Overmars mempersembahkan 17 gol. Fans Belanda takkan pernah lupa jasa-jasa Mark Overmars karena dia adalah salah satu pemain yang sangat dicintai mereka.